Halo sahabat petani porang Indonesia. Jumpa lagi kita di lahan kami, perkebunan porang kami, dimana saat ini kami akan mereview hasil dari tanam 6 bulan lalu katak mini yang saya juga ada posting ya di video sebelumnya. Kita akan mereview bagaimana hasil dari umbi yang dulu kita tanam ya. Kita melihat bagaimana pertumbuhan 2 minggu setelah tanam yang lalu, dan sampai saat ini sudah dorman, memasuki masa dorman ya, karena sudah masuk 6 bulan dan kita melihat batang-batang sudah habis, sudah ada berguguran atau dalam artian dorman ya dalam istilah peporangan, di mana pertumbuhan dari porang itu stagnan, berhenti sejenak, dan kita melihat masih ada yang tumbuh kembali ya. Ini tumbuh kembali, sudah dorman tetapi karena intensitas hujan masih tinggi, dia masih tumbuh. Ada beberapa, dan yang sebagian besar ini udah mati. Kataknya juga yang udah ini hasil dari pertumbuhan itu sudah kita panen dan sudah menghasilkan ya. Kita akan mau lihat dan mereview ya. Kelihatan kosong jika kita melihat tidak ada kelihatan ya porang yang tumbuh. Tapi kita akan mencoba melihat di mana titik tanam itu, bagaimana kondisi umbi di dalam ya. Kita melihat kondisi yang lalu, pertumbuhan di tempat ini ya cukup lumayan besar ya. Ini tanam dari katak mini yang sebesar dari biji jagung hingga seperti kemiri ya. Jadi bervariasi, tidak merata. Kita akan coba melihat hasil dari pertumbuhan selama 6 bulan masuk 7 bulan ya. Kita akan coba melihat bagaimana besarnya umbi yang dihasilkan di dalam satu musim ya. Ekspektasi kita saat itu adalah menjadikan katak mini menjadi umbi mini untuk ditanam lagi di tahap musim kedua, untuk selanjutnya dibesarkan lagi umbinya, atau ya minimal sebesar 5-8 ons harapan kita. Dan kita akan coba lihat. Nah, ini hasil dari umbi ya, umbi yang dihasilkan oleh katak mini yang kita tanam 6 bulan lalu. Kita coba lihat bagaimana besar dari umbi ini ya, cukup keras ya saudara. Saat ini masih musim hujan, jadi ya coba lihat saudara, cukup besar ya. Ini sangat lumayan beratnya, ini bisa sampai 6-7 ons ya. Kalau kita melihat ini bisa. Kita coba melihat yang lain lagi, apakah merata atau tidak ya. Tentunya tidak ya saudara, karena rekan-rekan sekalian, kita tahu waktu saya menanam ini umbinya tidak merata. Nah, ini coba lihat, ini agak kecil ya, ini agak kecil, sangat mini sekali, karena memang masih ada yang di bawah besaran dari jagung ya, lebih kecil lagi, hampir seperti buah lada atau merica ya. Tetapi kita tetap tanam waktu itu karena sifatnya kami tidak mensortir dan langsung secara acak ya. Kita lihat ya di titik tanam yang lain bagaimana besarnya umbi yang dihasilkan ya. Ini juga sudah menjadi umbi ya, dari katak menjadi umbi. Kita lihat sudah lumayan, sudah sebesar telur ya. Ini sebesar telur bebek ya. Itu udah lumayan, ini sekitar 3 ons lah yang kecil tadi ini. Kita coba lihat yang lain lagi, perbandingan dari hasil umbi. Jadi bagi para pemula jangan khawatir melihat gimana
batang porang sudah tidak ada, tetapi ternyata umbinya di dalam masih segar ya. Nah, ini kalau dibiarkan dan terus hujan atau kita menunggu ke musim berikut, dia akan tumbuh kembali ya. Setelah mengenai masuk musim hujan berikutnya, dia akan tumbuh kembali. Tanpa diolah pun dia akan kembali tumbuh, karena sifat porang ini saat ini dia stagnan ya, ibaratnya mati suri lah bahasanya. Di pasar pada saat sudah berkurang intensitas hujan, tapi di daerah saya ini masih ya, masih intensitasnya hujan itu masih. Sekarang ini bulan Maret ya, Maret 2022. Nah, ini agak lumayan lebih besar lagi guys. Jadi sahabat porang ini agak lumayan besar, lebih besar dari yang pertama tadi. Beratnya juga ya mungkin sudah 6 ounce sampai 7 ounce juga ya. Ini udah lumayan menjadi bibit berikutnya. Dan jikalau ini bisa dikembangkan lagi, kita menanam ulang, potensinya sangat-sangat bagus untuk kita tanam ulang lagi. Itu bisa mencapai 4 sampai 5 kilo nantinya di musim berikutnya, kalau kondisinya pertumbuhannya baik ya. Iya. Ini kita melihat di hulu dan yang berikutnya ya. Jadi nah, ini kecil juga saudara-saudara. Akan sekalian kita coba yang lain lagi. Kita melihat pertumbuhannya, hasilnya yang dihasilkan ya. Jadi bervariasi, umbinya bervariasi nih besarannya. Tetapi pada intinya semua menghasilkan umbi. Katak yang sudah tumbuh, baik itu kecil, batangnya kecil saat itu atau besar, tentunya akan berubah dari katak menjadi umbi ya, menghasilkan umbi. Itulah porang, uniknya porang saudaraku. Jadi kita akan melihat ya, ini kemarin kita menanam sebanyak 85.000 ya, 85.000 bibit yang kita tanam di lahan ini dengan luasan 1,5 hektar ya, 1,5 hektar ya, dengan jarak 1 jengkal ya, atau sekitar 20 sampai 25 cm aja ya. Ini perlakuannya tidak terlalu maksimal, tapi kita menggunakan mulsa saat itu. Nah, kita melihat di sini dulu agak lumayan besar ya, bisa dilihat dari video sebelumnya. Waktu pertumbuhan lalu ada yang besar ya, kami review ya ini ya. Saat itu pertumbuhannya sebesar ini, sudah menghasilkan katak yang besar juga. Kita coba lihat ya hasil dari umbinya ya. Umbi yang dihasilkan itu bagaimana besarnya. Saat itu katak yang kita tanam sini agak lumayan besar. Seperti telur ayam kampung ya, boleh kata kalau istilah sini, atau sebesar bola pingpong lah. Nah, kita melihat kalau kataknya besar pasti pertumbuhan juga akan besar ya. Sepertinya ini agak lumayan besar. Apakah dia mencapai sekilo atau tidak, kita coba lihat bagaimana besaran dari umbi yang dihasilkan dari pertumbuhan selama 6 bulan ya. Ini udah masuk 7 bulan sih waktunya untuk dorman, karena sempat beberapa minggu masuk musim panas, tetapi ternyata masuk kembali musim hujan ya. Inilah Sulawesi Tengah ini mempunyai intensitas karena berada di Katulistiwa, jalur Katulistiwa, tentunya intensitas hujan itu tidak seperti di daerah lain ya. Jadi hujannya bisa sepanjang tahun dan tidak menentu. Nah, kita hanya melihat, dan tetapi pada umumnya saat ini wow, lumayan ya. Ya, besar guys. Ya saudara-saudara, ini sangat besar ya. Karena cukup lumayan ini. Ini kalau berat ini udah bersekilo ini. Bisa sekilo ini ya. Ini udah bisa masuk ke produksi ya, umbi produksi. Tetapi saat ini kita akan tetap menanam ya, kita akan tetap melanjutkan lagi ke musim kedua. Kalau ukuran seperti ini, potensinya yang bisa dihasilkan 8 sampai bisa sampai 10 kilo nantinya
jikalau pertumbuhannya maksimal ya. Iya, kita coba mereview lagi yang lain. Kita lihat lagi hasil dari tanaman kita yang kita tanam 6 bulan lalu ya. Kami tanam waktu itu masuk di bulan Juli 2021 akhir ya, masuk Agustus ya. Di sini juga kita coba lihat lagi bagaimana pertumbuhannya umbi yang dihasilkan ya. Jadi pada prinsipnya katak yang kita tanam itu semua rata-rata menghasilkan umbi, dan tentunya jikalau ini dijadikan bibit atau dijual untuk bibit sudah menghasilkan nilai yang tentunya akan bisa menutupi cukup besar ya, cukup besar ini. Coba lihat rekan-rekan sahabat petani porang, ini cukup lumayan besar yang dihasilkan ya. Ini sudah 8 ons ya, 8 ons lebih nih ya. Kita coba simpan aja, kita akan tanam ulang lagi ya, kita akan tanam kembali. Oke, masih banyak, nanti kita akan coba melihat semua karena di lahan kami ini tidak beragam ya pada saat kami menanam, karena sangat begitu luas dan kami secara mandiri menanamnya saat itu, dan tentunya ini menjadi pengalaman kami untuk di musim kedua. Jangan ragu rekan-rekan untuk menanam porang, karena tanam porang cukup mudah. Kalau kita intinya ikuti musim ya, tanamlah di musim sesuai musimnya. Baik, kita akan lanjut ke yang lainnya di part 2 ya. Jangan lupa subscribe ya.